Dalam teori psikologi kepribadian, menurut Gordon Allport, ia menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat-sifat yang membentuk dirinya sendiri. Ada sifat yang dominan, sifat yang penting tapi tidak mendefinisikan seluruh kepribadian. Ada juga sifat yang muncul saat situasi-situasi tertentu, dan ada motivasi yang berkembang menjadi tujuan yang mandiri. Ayo kita lihat videonya. Halo, aku Kahfi. Orang yang cukup tertata, perfeksionis dan selalu ingin hasil yang terbaik. Apapun yang aku lakukan harus bernilai A. Itulah yang mendominasi diriku dan membentuk siapa aku hari ini. Dia belajar terus dari kemarin. Ya kan? Aku juga lihat lagi dia belajar terus dari kemarin. Kita samperin yuk. Yuk. Kamu gak capek apa? Belajar mulu tiap hari. Iya kan? Aku Gimana juga capek marah ya tuh. Kamu gak capek? Enggak, aku harus sempurna. Kahfi adalah sosok yang perfeksionis, selalu menuntut segalanya berjalan sempurna. Nilai A bukan sekedar target, melainkan standar hidup yang membentuk identitasnya. Sifat dominan ini disebut cardinal traits, ciri utama yang mendefinisikan dirinya. Guys, buat kan kita perlu nggak sih nambahin materi biar bagus aja gitu? Menurut aku tambahin aja nggak sih? Siapa tahu dapat nilai tambahan. Iya kan? Iya, aku dengar kalau ditambah kita bisa dapat nilai bagus. Menurut kamu gimana, Vi? Enggak, kalau menurutku sih kita harus menyesuaikan dengan arahan dosen. Vi, tapi dengerin ide anggota lain juga penting tahu, perlu gitu. Jangan terlalu kaku. Kita jadi kelihatan nggak kreatif jadinya. Kelompok kita jadi kelihatan nggak kreatif dan kayak materinya di situ-situ aja. Ya udah guys, lanjut aja yuk. Berbeda dengan Kahfi, J adalah sosok yang sangat mempedulikan tanggapan orang lain. Perhatian pada pandangan sekitar menjadi ciri khas yang menonjol untuk dirinya. Dalam psikologi, sifat ini disebut central traits, karakter penting yang membentuk kepribadian, namun tidak sepenuhnya mendominasi. Setelah presentasi, Kahfi merasa tidak puas dengan hasilnya. Rasa kecewa dan penyesalan pun muncul, memperlihatkan sisi rapuh di balik sikap perfeksionisnya. Hal ini disebut secondary traits atau sifat situasional yang muncul dalam kondisi tertentu, tidak selalu mendominasi kepribadian. Guys, lihat deh si Kahfi. Kelihatannya kok sedih banget ya? Ya kan, dari dilihat habis presentasi juga kelihatan sedih banget ya, murung banget gitu, kayak ada masalah berat gitu. Kita samperin aja nggak sih? Yuk. Kahfi, kamu kenapa kok sedih gitu? Iya, Vi, ada apa? Harusnya selesai presentasi lega dong. Ya kan? Kenapa Vi? Cerita aja. Enggak, aku merasa bersalah aja sih nggak dengerin ide-ide kalian. Udah, nggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar kok. Sejak saat itu, Kahfi mulai menyadari dirinya. Ia mengubah niat dari sekedar mengejar nilai A menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Dorongan perfeksionisme berkembang menjadi motivasi mandiri. Perubahan ini disebut functional autonomy, ketika motivasi awal bertransformasi menjadi tujuan yang memberi arti lebih dalam bagi hidupnya. Dari kisah ini, kita bisa melihat bagaimana perfeksionisnya Kahfi menjadi cardinal traits, perhatiannya Jay kepada opini orang lain menjadi central traits, lalu di mana rasa kecewanya Kahfi itu menjadi secondary traits, dan kesadaran yang Kahfi miliki berkembang menjadi functional autonomy. Keempatnya menunjukkan bahwa kepribadian bukanlah satu dimensi, tetapi rangkaian sifat yang saling melengkapi.